Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Pembahasan sekarang masih ingin membahas, yaitu tentang Satria Piningit ya. Satria Piningit yang menerbangkan Garuda di Nusantara ini. Tonton, simak pembahasannya seperti biasa dari awal sampai akhir. Tonton. Satria Piningit yang akan menerbangkan Garuda atau simbol negara atau simbol bangsa kita. Garuda yang di dadanya ada Pancasila. Pancasila ini di sana sangat dalam maknanya. Pancasila. Kenapa? Simbol-simbol dalam Pancasila disimpan di burung Garuda, di dadanya. Gitu kan. Tidak dibawa oleh kakinya. Gitu kan, tidak di atas kepalanya, tapi kenapa tidak ada gitu. Dalam Pancasila ini sangat ibaratnya banyak yang tersembunyi, banyak yang piningit dalam Pancasila ini. Bagian kesatrianya, jika kesatria atau para kesatria yang mampu menggali yang terpingit dari Pancasila ini, para kesatria ini akan mampu menjadi sayap-sayap Garuda yang menerbangkan Garuda itu sendiri. Gitu. Ini versi saya untuk menggambarkan simbol-simbol dalam burung Garuda atau Pancasila. Gitu ya. Simbolnya, gambarnya, ada bintang, ada banteng, ada pohon, padi kapas, gitu kan. Ada rantai. Itu, tapi ini versi saya. Jika menemukan perbedaan, namanya juga versi saya. Versi saya pribadi. Yang pertama yaitu simbol bintang. Ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu kan simbol bintang tuh di atas, dan simbol bintang itu terkenal karena ada istilah namanya mega bintang. Bintang itu selalu biasanya disebutnya orang yang tenar atau yang disebut artis bintang. Pesepak bola terkenal bintang, orang yang terkenal itu bintang atau derajat bintang itu di atas. Makanya ketuhanan yang Maha Satu dalam menerangkan ketuhanan yang Maha Esa, para kesatria ini
akan menjadi bintang di kegelapan malam atau juga matahari dan mercusuar, agar kita tahu para manusia atau masyarakat gitu kan, kalau tentang ketuhanan biasanya berkaitan dengan agama. Nah, agama itu untuk pribadi, bukan untuk masyarakat. Ya. Agama untuk seseorang. Kalau masyarakat untuk bernegara, kalau orang untuk beragama. Pahami itu. Jadi agama itu untuk perorangan. Tidak harus semua manusia ini satu agama, satu kepercayaan. Tapi kalau satu keyakinan Tuhan Yang Maha Esa itu satu, nah itu. Agama itu untuk diri kita. Agama untuk kita. Sesuai kemauan kita. Kita mau mengikuti satu ajaran itu, agama tersebut. Itu untuk kita. Agama bukan untuk negara. Paham? Karena keadilan Yang Maha Kuasa itu hanya satu, yaitu agar kita mau mempelajari keberagaman ciptaannya. Karena Yang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa itu dalam Islam disebutnya Allahu Akbar, Maha Besar. Jika di kehidupan di dunia ini harus beragama satu, di mana Allahu Akbarnya, kita hidup akan monoton. Tidak ada keberagaman, tidak ada warna. Kalau hidup sudah ibaratnya yang disebut satu golongan, habis semua. Karena hidup ini sudah tidak ada tantangan, sudah tidak ada pencarian. Jadi untuk apa manusia dilahirkan kembali ke dunia ini kalau sudah seperti itu? Kalau sudah baik semua umat manusia di dunia ini, dunia ini tidak akan ada kehidupan seperti yang digambarkan dalam kisah Nabi Sulaiman kalau tidak salah, ketika beliau meminta iblis atau setan dipenjarakan, tidak ada kehidupan. Mereka ya sudah, yang ditujunya akhirat terus. Bukankah kita yakin Tuhan itu Maha Tahu? Kenapa diadakan orang-orang yang ibaratnya yang mengikuti hawa nafsunya? Kenapa orang-orang ada juga yang diadakan juga orang-orang yang baik, ada juga orang-orang yang buruk, gitu kan? Ada juga orang-orang yang istilahnya tidak ikut campur, bermacam di kehidupan. Itu supaya kita tahu makna hidup, bahwa hidup itu beragam.
Jangan ingin melawan kuasa yang maha. Kalau kita mengerti kata arti maha, berarti sudah tidak ada bandingannya. Contoh kecil, keberagaman dalam memandang, mempelajari sesuatu. Itu kan salah satu contoh kebesarannya. Di sini itu baru simbol bintang. Cukup panjang penjelasannya. Dan harus kita benar-benar mengerti yang disebut maha besar, maha kuasa, maha dari segala maha. Kalau kita ingin hidup sebagai hambanya yang mengikuti aturan lalu lintasnya, karena kehidupan ini perjalanan Shiratal Mustaqim yang saya bilang, untuk menyeimbangkan di hari nanti ketika kita berjalan di jalan Shiratal Mustaqim. Bayangkan satu helai rambut dibagi 7, mau seimbang gimana kita berjalan di sana? Kalau kita di sini saja tidak bisa seimbang dalam perjalanan yang jalannya begitu besar dan luas. Jalan luas saja kita tidak bisa menyeimbangi perjalanannya, apalagi nanti di sana satu lembar rambut dibagi 7. Para kesatria, jadilah para ibaratnya penerang. Seorang kesatria itu akan menerangi ibaratnya lampu-lampu jalanan. Sifat matahari itu penerangannya luas, tapi kalau lampu jalanan penerangannya hanya di wilayah situ saja. Kita kesatria harus bisa menerangi lampu juga. Jadi apa? Gambaran filosofi juga nih tentang lampu lalu lintas yang menggunakan sinar matahari untuk sumber energinya. Ketika malam datang, lampu itu akan menerangi jalanan setelah mendapat cahaya matahari. Solar kalau nggak salah. Nah, kehidupan kan juga seperti itu. Para kesatria ini jadilah penerang bagi mereka-mereka. Ibaratnya mereka tuh menerangi dalam satu golongan atau agama. Para kesatria ini menerangi para penerang agama. Karena agama sifatnya seperti contoh yang apa yang menjadi penerang dalam suatu agama. Di zaman sekarang kan banyak ya para ulama ustaz begitu kan. Nah, kesatria ini kalau dalam derajat itu di atas mereka. Jadilah matahari, jangan mau jadi lampu penerang jalan. Lampu penerang jalan itu sifatnya hanya beberapa area yang bisa diterangi. Tapi kalau matahari kan keseluruhan bisa diterangi. Itu kesatria.
Kenapa Satria Piningit disebut putra dewa? Apa dewa derajatnya sama dengan para ulama? Atau pendeta yang sifatnya hanya menyampaikan pesan yang ada dalam ayat? Tapi dewa itu menyampaikan pesan untuk bekal kita, kehidupan, dari kehidupan untuk kehidupan. Saya Muslim, seperti itu. Ini baru simbol ketuhanan yang Maha Esa. Sudah cukup memakan banyak waktu dalam pembahasan ini. Padahal hanya sebagian beberapa saja yang baru disampaikan. Karena kalau kita membahas tentang Pancasila ini, simbol yang ada di dalam Pancasila ini begitu luas artinya. Jadilah bintang yang terlihat ketika ada di gelap malam. Terlihat indah ketika kita melihat bintang tersebut. Jadilah para kesatria yang seperti itu, yang mampu menjadi matahari agar kita mampu menerangi para penerang jalan ini. Karena para kesatria ini pilihan orang-orang yang terpilih atau orang-orang yang dipilih dari yang terpilih. Pembahasan tadi cukup membutuhkan olahannya, membutuhkan pemikiran, membutuhkan kecerdasan dalam menyikapi apa yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami bahwa apa yang tadi saya sampaikan itu yang akan menjadikan bumi Nusantara ini menjadi mercusuar dunia. Bangkitkan jiwa spiritual. Pesan saya dalam membangkitkan jiwa spiritual, kita harus hidup di alam nyata. Paham ini? Kita harus hidup di alam nyata. Sekian pembahasan kali ini. Mungkin yang berikut atau untuk simbol-simbol ini, simbol-simbol dalam Pancasila, nanti dalam konten berikutnya saya akan coba jelaskan kembali satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.